Mendadak menambah pagu rombongan belajar atau rombel. Sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun pelajaran 2020-2021. Kontan mendapat penolakan mayoritas guru SMPN 1 Bagor dan sorotan masyarakat. Dianggap bahwa keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melalui Kepala SMPN 1 Bagor untuk menambah satu pagu rombel melayani Permendikbud nomor 44 tahun 2019 Domla dan Juknis tentang PPDB yang sudah diputuskan sejak awal. Masyarakat juga menduga kepala sekolah telah menerima sejumlah uang untuk setiap calon siswa, sehingga berani menambah pagu rombel di luar aturan PPDB. Aksi penolakan pagu rombel ditunjukkan guru SMPN 1 Bagor, berkirim surat kepada Bupati Nganjuk, ditembuskan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ketua DPRD Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Kepala Desa Bandaran Kulon, dan Kepala SDN Bandaran Kulon 3, ditandatangani oleh 52 guru dan staf tata usaha SMPN 1 Bagor. Dalam surat aksi penolakan disebutkan adanya penambahan pagu rombel setelah proses pendaftaran selesai. Selain melanggar aturan PPDB, juga terdampak 3 sekolah di sekitarnya kekurangan murid, diantaranya SMPN 2 Rejoso, SMPN 3 Bagor, dan SMPN 1 Wilangan. Di SMPN 2 Rejoso, dari 7 rombel yang ditetapkan, hanya terisi 4 rombel dengan perolehan calon siswa baru 123 siswa. Di SMPN 3 Bagor, dari 3 rombel yang ditetapkan, hanya terisi 2 rombel dengan total 64 calon siswa. Sedangkan di SMPN 1 Wilangan, dari 5 rombel, terisi 4 rombel dengan jumlah 130 calon siswa. Rusdi, Ketua PPDB SMPN 2 Rejoso mengeluhkan adanya kekurangan jumlah rombel di sekolahnya. Dampaknya, banyak guru di sekolahnya harus mencari jam mengajar tambahan di luar sekolah. Harusnya, menurut Rusdi, sekolah besar seperti SMP 1 Bagor tidak diizinkan untuk menambah pagu rombel, sehingga calon siswa yang tidak diterima bisa masuk di sekolah lain terdekat. Pak, dengan adanya sistem zonasi seperti ini, sekolah Bapak terpenuhi, Pak? Untuk saat ini kami pagunya 7 kelas, tetapi hanya terpenuhi 4 kelas. Kenapa, Pak? Ya, karena sistem zona yang menggunakan koordinat itu ternyata merugikan sekolah kami. Pak, dengan adanya gejolak yang ada di SMP Negeri 1 Bagor, tiba-tiba menerima siswa yang dari Dusun Tempuran seperti apa, Pak? Mestinya kalau memang itu sejak awal diprioritaskan masuk ke SMP Bagor 1, saya kira pagu akan tetap terpenuhi dan tidak perlu menambah rombel baru sehingga anak yang tidak bisa diterima bisa masuk ke sekolah kami di SMP Negeri 2 Rejoso. Dengan adanya kekurangan rombel ini pernah mengajukan keberatan di dinas, Pak? Mungkin ini kepala sekolah kami yang tahu persis tentang hal itu. Juga kesan miring masyarakat kepada panitia SMPN 1 Bagor tidak melaksanakan PPDB sesuai aturan yang berlaku karena terjadi kecemburuan sosial bagi pendaftar yang sudah terlanjur mencabut berkas. Karena penambahan rombel dilakukan setelah proses pendaftaran selesai secara sembunyi-sembunyi. Lebih-lebih, pagu rombel ini muncul setelah diancam demo besar-besaran oleh warga desa setempat. Dalam rapat bersama Dewan Guru, Kepala SMPN 1 Bagor, Pak Wito menjelaskan, inisiatif menambah satu pagu rombel khusus dari lulusan SDN Bandaran Kulon 3 adalah atas perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Hanya saja, hingga jadwal daftar ulang dibuka, Pak Wito tidak bisa menunjukkan surat perintah untuk menerima puluhan siswa dari Dusun Tempuran, Desa Bandaran Kulon tersebut. Dikonfirmasi terkait dugaan telah menerima sejumlah uang dari setiap calon siswa baru untuk tambahan pagu rombel baru, Pak Wito dengan tegas menolak. Baik, baru saja kami guru SMP Negeri 1 Bagor mengadakan rapat dengan kepala sekolah, minta penjelasan dari kepala sekolah terkait dengan penambahan rombel yang ada di SMP Negeri 1 Bagor. Karena penambahan rombel ini menurut undang-undang, menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB, jelas ini menyalahi aturan.
meskipun di situ ada klausul yang menyatakan boleh menambah rombel, tapi tidak serta-merta seperti ini. Dan kami mengambil sikap bahwa kami menolak semua guru, mayoritas guru di SMP Negeri 1 Tembagor menolak tentang penambahan rombel ini karena dampaknya sangat banyak. Dampaknya terbaik terhadap internal SMP Negeri 1 Tembagor sendiri maupun eksternal atau di sekitar SMP Negeri 1 Tembagor. Bahkan kami sempat bersurat kepada Bapak Bupati supaya ini diperhatikan, ditindaklanjuti tentang penolakan kami karena jelas-jelas ini bertentangan baik aturan yang dari pusat maupun yang dibuat oleh daerah. Saya seperti ini suratnya. Nah, ini kami tujukan yang kepada Bapak Bupati, tembusannya kepada Kementerian, kemudian Ketua Dewan atau DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Wakil Bupati dan Kepala Dinas, dan juga SD yang bersangkutan yang ada di Mendaran Pulau 3. Ini bahkan sudah ditandatangani hampir seluruh guru dan staf tata usaha yang ada di SMP Tembagor 1 sudah bertanda tangan. Ini kami menunggu hasil dari tindak lanjut dari penolakan kami. Dalam rapat tadi kami juga menanyakan kepada kepala sekolah karena sampai mengambil langkah menambah rombel untuk padahal rombelnya itu sudah terpenuhi ya. Di usulan kami itu ada 9 rombel yang sudah yang sudah diputuskan berdasarkan aturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu. Itu sudah sesuai, tapi tiba-tiba menambah rombel. Nah, kami tadi menanyakan kenapa sampai ngotot, karena dari informasi yang kami terima dari masyarakat dan saya tanyakan langsung kepada kepala sekolah, saya konfirmasikan apakah benar Bapak Kepala Sekolah itu menerima sejumlah uang kok sampai ngotot untuk menambah rombel ini. Jawabnya bagaimana? Jawabnya dia begini, karena beliau memang tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para guru. Jawabnya hanya begini. Nah, ini asumsi saya kalau begini ini oke. Nah, ternyata tidak. Ternyata begini, ini adalah seperti ditulis di dalam kertas, yaitu 0. Artinya dia mengakui tidak menerima sejumlah uang dari akibat penerimaan atau penambahan rombel ini. Akibat dari penambahan rombel ini terus terang aja berdampak banyak, baik dari internal sekolah sendiri, juga di lingkungan sekolah yang ada di sekitar SMP Negeri Tembagor 1. Tadi saya mencoba ke beberapa sekolah yang terdekat, itu di SMP Negeri 2 Rejoso, itu dari 7 pagu baru terpenuhi 4 kelas, kurang 3 kelas. Terus dari Tembagor SMP Negeri 3 Tembagor, dari 3 kelas baru terpenuhi 2 kelas, kurang 1 kelas. Dari Wilangan juga begitu, dan tadi saya tidak ketemu, tapi dari informasi bahwa dari Wilangan itu juga pagunya kurang banyak. Nah, ini akibat dari kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat, mengakibatkan sekolah-sekolah lain kekurangan murid. Ini belum lagi nanti kalau ini diloloskan terus-menerus seperti ini akan terjadi terus-menerus untuk tahun-tahun berikutnya, dan siswa-siswa yang berada di SMP di sekitar SMP Negeri 1 Tembagor itu juga akan terjadi gejolak karena secara zonasi mereka lebih dekat dibanding dengan calon siswa yang diterima di dusun Tempuran ini. Nah, tadi disampaikan oleh kepala sekolah bahwa penambahan rombel itu atas saran dari atasannya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, sehingga supaya permohonan dari masyarakat itu diterima. Kami terus akan
berjuang untuk agar pelaksanaan PPDB ini memenuhi asas keadilan, bersifat tidak memihak, tidak diskriminatif, sehingga semua bisa menerima. Karena ini pengalaman ini sebenarnya yang kedua, tahun kemarin juga pernah terjadi pemaksaan itu, ya kasusnya hampir sama, tapi untuk tahun ini sangat gila-gilaan karena harus menambah 1 rombel. Tapi untuk yang tahun kemarin tidak sampai untuk menambah 1 rombel. Nah, ini kami mohon untuk perhatian dari Bapak Kepala Dinas juga untuk segera menindaklanjuti bahwa sikap kami menolak kalau memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan guru-guru SMP Negeri 1 Bogor, seyogianya Bapak Kepala Dinas turun ke sekolah kami untuk memberikan penjelasan, dan kami nyatakan bahwa yang mengajukan penambahan rombel bukan SMP Negeri 1 Bogor, bukan guru-guru SMP Negeri 1 Bogor, tapi murni dari inisiatif kepala sekolah sendiri. Hingga berita ini diturunkan, guru dan panitia BPDB SMP 1 Bogor tetap menolak calon siswa dari rombel siluman tersebut. Karena mereka merasa telah bekerja sesuai aturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, Jumlah dan Juknis tentang PPDB. Serta selama ini mereka tidak pernah mengajukan penambahan pagu rombel, apalagi setelah proses pendaftaran selesai. Guru SMP 1 Bogor menyarankan siswa asal Dusun Temburan untuk melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Rejoso. Selain terbuka peluang diterima, juga jaraknya lebih dekat. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.